kasih Bapa. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Menyembuhkan mereka yang terluka dengan kasih Bapa. Biar belas kasihan-Mu gerakkan tanganku. Biar belas kasihan-Mu menuntun langkahku. Saat ku membuka diri, menyapa yang tersakiti, ada luka yang tak terobati. Tahan pergi dalam hati. Saat ku membuka tangan, merangkul yang hilang angan, bagai anak-anak yang terbilang, merindukan jalan pulang. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Tuhan, jadikan hidupku agen kerajaan-Mu. Tuhan, urapilah aku untuk melayani-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung, saya ingin menyambut Anda semuanya yang sudah bergabung. Sambil mendengarkan lagu ini, sudah ada beberapa yang bergabung. Ada yang dari Seram ya, Ibu Eli sudah bergabung, Pak Manru juga sudah bergabung dari Jakarta. Terima kasih luar biasa. Dari Manado, Winangun juga, Ibu Yeni sudah bergabung. Untuk semua sahabat-sahabat yang sudah bergabung, selamat malam. Dari Bali juga sudah hadir rupanya Pak Ismail. Dari Semarang juga sudah bergabung, luar biasa. Ibu Lydia, sahabat kita setia juga sudah bergabung. Jadi saya senang sekali pada malam hari ini bisa menyambut Anda semuanya. Jangan lupa kasih tahu ke teman-teman Anda, siapa tahu pelajaran malam ini menjadi pelajaran yang menginspirasi, membawa perubahan. Kebenaran yang bisa menjadi rema, kebenaran yang menjadi pewahyuan, kebenaran yang menuntun Anda atau memberikan hidayah kepada Anda sehingga menemukan kebenaran. Dan saya percaya saudara-saudara, seperti dikatakan oleh kitab suci, kebenaran itu membebaskan. Di mana ada kebenaran, di sana akan ada kebebasan dari ikatan-ikatan true lies atau kebohongan yang kita benarkan,
yang selama ini menjadi stronghold, menjadi pemicu perilaku-perilaku yang tidak baik dalam kehidupan kita, yang mengganggu pernikahan kita, mengganggu kehidupan kita dan sebagainya. Itulah sebabnya saudara-saudara, malam ini saya senang sekali kita semua bisa kumpul di sini, dan saya mengharapkan nanti ada yang barangkali ikut memberikan sumbangsi pikiran karena topiknya cukup menarik, yaitu menjadi pria yang dikehendaki oleh surga, pria idaman ilahi, pria yang diharapkan oleh Tuhan seperti apa, seperti yang Tuhan ciptakan. Kita akan masuk ke sana sambil menunggu saudara yang lain. Saudara, ada pengumuman bagi saudara yang selama ini mengikuti pelajaran ini. Saya memberitahukan bahwa School of Marriage ini secara khusus akan hadir pada hari Rabu dan hari Sabtu pada jam yang sama, yaitu pada jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi saudara yang ingin bergabung silahkan kasih tahu kepada teman-teman, setiap hari Rabu dan hari Sabtu ada pelajaran School of Marriage. Satu-satunya sekolah yang dapat ijazah duluan sebelum menjalani sekolah, itulah sekolah pernikahan. Ya kan saudara, belum apa-apa saudara sudah mendapatkan sertifikat, sudah mendapat ijazah atau ijazah, belum apa-apa. Satu-satunya sekolah yang tidak pernah ada penamatan adalah sekolah pernikahan. Satu-satunya sekolah yang tidak boleh drop out, siswanya tidak boleh drop out, itulah sekolah pernikahan. Satu-satunya sekolah yang tidak boleh absen. Saudara harus hadir setiap hari dengan pasangan Anda, itulah sekolah pernikahan. Satu-satunya sekolah yang saudara harus hadir bersama-sama setiap hari, inilah School of Marriage. Dan saya yakin kita akan belajar pada hari ini, dan sambil menunggu yang lain yang masih mau bergabung, saudara-saudara, sudah ada beberapa yang bergabung dari berbagai daerah. Dari Timika, ada yang dari Timika sudah bergabung. Salam saudara yang dari Timika Papua. Livi ya, Livi sudah bergabung. Salam untuk saudara yang dari Papua juga. Ibu Aina yang dari Singapura sudah bergabung. Ibu Lydia yang sudah bergabung juga. Dari Tondano hadir ya, Ibu Maya Garungan ya. Terima kasih sekali Ibu Maya Garungan sudah hadir dari Tondano. Saya yakin Pak Manru juga sudah hadir dari Jakarta, luar biasa. Saya senang sekali Bu Yeni dari Manado, Winangun tadi sudah bergabung juga. Ibu Olvi yang juga hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi pria yang dikehendaki oleh Tuhan, pria yang dikehendaki oleh surga. Itu seperti apa kita akan bahas pada malam hari ini, saudara. Dan Ibu Marta juga dari Bintan, Kalimantan Timur sudah hadir. Saya mau menyapa semua saudara yang sudah hadir. Selamat bergabung, selamat malam. Ibu Fritz ya, Bapak Fritz barangkali Kolondam, Pak Fritz Kolondam. Kalau boleh saya tahu Bapak menonton dari daerah mana supaya kami bisa menyapa Bapak. Kemudian Yosua, saya tahu ini Yosua dari Sorong ya, station manager kita dari Sorong. Apa kabar? Apakah disiarkan live dari Radio Papua? Kalau mau disiarkan silakan live, tinggal merelay saja sehingga saudara-saudara kita yang selama ini mendengarkan Radio Papua di Sorong dan sekitarnya bisa bergabung dengan kita pada malam hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar pada malam hari ini mengenai 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang pria yang ingin menjadi seorang pria yang dikehendaki oleh Allah, pria yang diidam-idamkan oleh surga, pria yang akan menjadi pria bertanggung jawab dan akan membahagiakan keluarganya. Itulah topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Makanya saudara sharing dengan teman-teman Anda, terutama orang-orang yang sudah menikah dan akan menikah. Topik kita penting sekali pada hari ini. Kita akan membahas tentang betapa pentingnya menjadi seorang pria yang seperti direncanakan oleh Allah. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memulai dengan sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akan memohon supaya pada malam hari ini kebenaran yang disampaikan
menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa Alkitab, jangan lupa catatan, jangan lupa nonton dengan pasangan hidup Anda. Kalau bisa saling seperti berdampingan dan saling seperti menonton bersama-sama. Dan kalau ada teguran, ada ditemplak, tidak boleh marah, saudara boleh senyum satu dengan yang lain. Kalau ada sesuatu yang harus diperbaiki, diperbaharui, silahkan saudara terbuka dengan apa yang Tuhan sedang lakukan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami memohon malam ini menjadi malam pencerahan, malam di mana kami diberkati, malam di mana kami mendapatkan hidayah, malam di mana kami mendapatkan tuntunan dari Allah untuk hidup kami, pernikahan kami, pelayanan kami, usaha kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita akan segera memulai, saudara-saudara. Dengarkan. Baik, topik malam hari ini adalah bagaimana menjadi pria yang diidamkan oleh Tuhan. Diskusinya seperti ini, saudara. Sadarkah Anda, tahukah Anda bahwa waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa itu ada jeda waktu? Adam dan Hawa tidak diciptakan dalam waktu yang sama. Di dalam Alkitab, saudara, kalau saudara membuka kitab Kejadian, saudara akan menemukan bahwa Adam diciptakan lebih dahulu. Pria diciptakan oleh Tuhan lebih dahulu. Setelah beberapa saat baru Tuhan menciptakan wanita yang namanya Hawa, ya kan? Nah, saudara-saudara, selama ini saya tidak pernah berpikir apa alasannya. Selama ini saya berpikir kenapa saya tidak pernah menduga apakah ada alasan di balik itu, ada sesuatu yang Tuhan barangkali perlu persiapkan sebelum Adam memiliki Hawa, sebelum pria menikahi wanita. Adakah sesuatu yang harus dipersiapkan? Saudara-saudara, bertahun-tahun saya belajar di sekolah teologi, saya belum mendapatkan pelajaran sampai satu kali saya mendengarkan seorang hamba Tuhan yang bernama Myles Munroe. Dia mengajarkan sesuatu bahwa sebelum Tuhan memberikan Hawa, Tuhan harus mempersiapkan Adam lebih dahulu. Wow. Jadi sebelum Tuhan memberikan seorang wanita, Tuhan mempersiapkan seorang pria. Saudara-saudara, saya baru mudeng, baru betul-betul seperti mendapatkan pencerahan setelah saya mendengarkan khotbahnya Pak Myles Munroe mengenai the power of love and marriage. Jadi karena Allah yang mendesain pernikahan, Allah yang punya ide pernikahan, Allah yang punya agenda melalui pernikahan kita, Allah punya buku manual pernikahan kita, Allah mau pernikahan itu bukan dijalani dengan main-main, bukan sebuah pencobaan seperti orang beli sandal jepit. Saudara, jangan pernah memasuki pernikahan seperti orang beli sandal jepit. Beli sandal jepit ke toko dulu, ya kan? Lihat-lihat dulu, disentuh dulu, dipencet-pencet dulu, dicoba. Kalau tidak cocok, ditukar. Atau tidak jadi beli. Itu kalau beli sandal jepit. Tetapi menikah, memilih teman hidup tidak boleh seperti itu. Dicoba dulu, ya kan? Dijajal istilahnya. Kemudian ada istilah dalam bahasa Inggris, try before buy. Mencoba sebelum membeli. Tidak boleh di dalam pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral di hadapan Tuhan. Tidak boleh dimasuki dengan main-main. Amin. Itulah sebabnya malam hari ini para pria kita akan belajar sesuatu. Kenapa Adam diciptakan duluan, baru setelah itu ada Hawa? Coba kasih tahu kira-kira. Ada di antara saudara yang mungkin bisa menduga-duga, kenapa kok Adam dan Hawa tidak diciptakan bersamaan? Coba saya mau bertanya kepada Pak Andreas Sukiran yang dari Sorong yang biasa nonton dengan istrinya Ibu Meliana. Pak
Pak Sukiran, kenapa Tuhan menciptakan Adam dulu, baru setelah itu Hawa? Kenapa tidak bersamaan, ya kan? Mungkin saya mau bertanya juga dengan Pak Fritz atau Bung Yusua ini. Kenapa Tuhan menciptakan Adam duluan? Pria duluan, baru setelah itu ada wanita. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bisa menjawab, silahkan menjawab. Kalau ada yang benar jawaban saudara, saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah sebuah buku, saudara. Ini bukunya. Jadi saya akan kasih hadiah saudara buku ini. Ini buku akan saya kasih hadiah untuk saudara-saudara yang bisa menjawab kenapa Adam diciptakan tidak bersama-sama dengan Hawa. Tolong saudara jawab yang benar, atau kalau ada yang benar jawaban saudara seperti yang saya jawab, saudara akan mendapatkan buku ini, Jesus, Jihad and Peace. Yesus, Jihad dan Perdamaian, karangan Dr. Michael Youssef yang biasanya membawakan program Leading the Way. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara, mari kita akan merenungkan beberapa poin yang sangat penting sekali kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tidak bersamaan. Mari kita akan melihat, saudara-saudara. Ternyata, ini dengar baik-baik. Tuhan harus mempersiapkan seorang pria yang baik. Pria yang dikehendaki oleh Allah. Pria idaman, pria yang akan bisa membawa pernikahannya menjadi agen kerajaan Allah, menjadi duta-duta ilahi, sehingga melalui keturunannya lahir anak-anak Allah, kata kitab Maleakhi. Saudara, kalau saudara membaca kitab Maleakhi, saudara akan menemukan bahwa pernikahan itu dikehendaki oleh Allah. Allah yang mempersatukan pernikahan karena Allah punya agenda, yaitu melalui pernikahan saudara lahir keturunan ilahi, lahir anak-anak Allah yang memuliakan nama Allah. Untuk itu, pria punya peranan yang sangat penting sekali, saudara-saudara. Lalu apa peranan seorang pria dalam hal ini? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pria? Nomor satu, Allah harus mempersiapkan Adam. Apa yang dipersiapkan? Dengar, saudara-saudara, Allah memberikan beberapa hal kepada pria sebelum ada wanita. Dan hal-hal ini penting dan masih relevan sampai hari ini untuk saudara dan saya. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada pria yang pertama, saudara-saudara? Allah memberikan identitas yang jelas. Saya mau mengatakan ini penting sekali. Allah memberikan identitas yang jelas kepada Adam. Apa itu identitasnya? Dengar baik-baik. Ini penting sekali, saudara-saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengar baik-baik. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini penting sekali. Jadi yang pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada pria yang namanya Adam adalah identitas yang jelas. Amin. Identitas ini penting sekali, saudara-saudara. Karena melalui identitas ini akhirnya kita akan melihat apapun yang Anda lakukan, fungsi dan peran Anda menjadi maksimal atau tidak di dalam hidup. Perilaku Anda setiap hari, bagaimana Anda berhubungan dengan orang, berhubungan dengan pasangan, berhubungan dengan pekerjaan, dimulai dari identitas yang jelas. Amin. Itulah sebabnya seorang pria harus tahu bahwa siapa Anda, identitas Anda tidak ada di dalam harta. Identitas Anda tidak bergantung pada tahta atau kedudukan atau jabatan. Identitas Anda tidak ada di dalam gelar. Identitas Anda bukan di dalam pencapaian dan prestasi. Identitas seorang pria ada di dalam Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini buatan Allah. Maka kita mewarisi gambar dan teladan Allah. Mengapa ini penting? Saudara-saudara, seorang pria harus tahu bahwa harga dirimu tidak diukur dari kekayaan, pangkat, kedudukan,
jabatan, ketenaran, bukan, saudara-saudara. Harga dirimu ada di dalam siapa yang memiliki Anda, bukan apa yang Anda miliki. Nah, ini penting sekali. Mengapa ini penting? Karena jangan pernah Anda mengejar harta, mengejar tahta, mengejar wanita, mengejar permata, dan melupakan Allah yang menciptakan Anda. Saya ulangi lagi. Identitas Anda ada di dalam Allah, menurut gambar dan teladan Allah. Bukan di dalam harta, bukan di dalam tahta. Jadi jangan pernah mengorbankan iman Anda. Jangan pernah mengorbankan hubungan Anda dengan Tuhan hanya untuk mencapai apa yang disebut dengan kelebihan, harta, kekayaan, pangkat, dan kedudukan. Haleluya. Karena ketika Anda mengorbankan hubungan hanya demi jabatan, demi kedudukan, demi kekayaan, dan Anda melupakan hubungan dengan Tuhan, maka yang lain-lain akan kena getahnya. Amin. Saudara-saudara, saya sudah bertemu dengan beberapa pengusaha yang tidak mementingkan hubungan imannya dengan Tuhan. Saya sudah bertemu dengan pengusaha yang tergila-gila dengan pencapaian, tergila-gila dengan reputasi, tergila-gila dengan gelar dan penghargaan, sehingga dia melupakan jam-jam doanya, melupakan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak lagi datang dalam kebaktian, yang pada akhirnya ketika imannya goyah, yang lain-lain ikut goyah. Saudara, saya memberitahukan kepada saudara, para pria, dengar baik-baik. Engkau berharga di mata Tuhan bukan karena apa yang engkau capai, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan. Kita berharga oleh karena ada yang sudah membayar harga, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Maka jangan pernah merasa rendah diri di hadapan orang-orang lain gara-gara Anda gajinya lebih kecil daripada mereka. Jangan pernah merasa rendah diri waktu bertemu dengan orang yang nyetir mobil sementara Anda naik sepeda. Jangan pernah merasa rendah diri ketika Anda bergaul atau menemui orang-orang yang hebat, yang katanya punya nama, punya reputasi, sementara Anda orang yang biasa. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, it's not what you do. Yang penting adalah who you are. Dengar baik-baik, ini penting sekali. Mengapa? Saya pernah menjadi korban yang salah. Itulah sebabnya kita semua, ketika kita belum siap dengan identitas yang jelas, nanti waktu Anda memasuki pernikahan, Anda bisa mengorbankan hubungan pernikahan, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan istri Anda, hanya demi ingin mencapai sebuah pencapaian atau cita-cita Anda, mengorbankan yang jauh lebih penting, yang padahal jauh lebih bernilai kekal daripada apa yang saudara raih. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau memastikan kepada saudara-saudara, jangan pernah mengorbankan hubunganmu dengan Tuhan hanya demi pencapaian. Identitas kita jelas di hadapan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani. Kita berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saudara, di hadapan Tuhan, who you are, siapa Anda, jauh lebih penting daripada what you do. Catat baik-baik. Amin. Jadi di hadapan Allah, bukan apa yang Anda lakukan yang penting adalah siapa Anda. Sudahkah kita menjadi seperti Kristus? Itulah yang Tuhan mau. Jadilah pria yang memiliki identitas yang jelas, yaitu kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita tidak perlu mendongkrak harga diri kita dengan pencapaian, dengan harta kekayaan, dengan kedudukan, dengan gelar dan sebagainya. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudara. Saya sudah bertemu dengan orang-orang yang salah prioritas. Nah, dengar baik-baik. Ketika Anda menomorsatukan pencapaian, harta, kekayaan, Anda akan menomorduakan Tuhan. Nah, memang kita harus mengakui yang namanya pria, saudara-saudara, kadang-kadang identitas kita sangat erat terhubung dengan pekerjaan kita. Tetapi kalau saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, identitas kita sangat erat tergantung kepada pencipta kita, bukan pekerjaan kita. Dulu di Eropa,
Kalau namamu adalah John, bapakmu tukang sepuh emas, maka nama keluarganya adalah John Smith. Ya kan? Namamu Filipus, Philip, bapaknya tukang bikin roti. Akhirnya namanya adalah Philip Baker. Saudara-saudara, bapakmu adalah seorang tukang jahit, namamu adalah Hannah Taylor. Jadi di masa lalu orang mengasosiasikan siapa Anda dengan pekerjaan. Seolah-olah identitasmu tergantung dari pekerjaanmu. Saudara-saudara, di hadapan Tuhan, siapa Anda? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Your image is in God image. Makanya pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah ingin mengembalikan jati diri kita. Allah ingin mengembalikan image kita dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menjadi manusia, mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kita dilahirkan kembali, sehingga kita diangkat menjadi anaknya, dan bisa menyebut Abba, ya Bapa. Kita mewarisi identitas ilahi. Amin, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ini penting sekali. Yang kedua, apa yang Tuhan berikan kepada manusia pertama yang namanya Adam, seorang pria yang Tuhan kehendaki melalui pernikahannya nanti akan menjadi pernikahan yang membawa berkat bagi dunia ini. Hal kedua yang Tuhan berikan kepada Adam, kepada pria adalah hadiratnya. Maka pria yang bahagia, pria yang akan menjadi teladan, pria yang akan menjadi idaman bagi banyak orang, bagi Tuhan, bahkan adalah pria yang bisa menghandle hadirat Tuhan, pria yang berhubungan baik dengan Tuhan. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dengar baik-baik, Tuhan menempatkan Adam di sebuah taman yang namanya Eden. Ada seorang penafsir yang mengatakan Eden adalah hot spot. Eden adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah, di mana Allah hadir di tempat itu, sehingga Adam dan Allah bisa berjalan, bergaul, berhubungan setiap saat. Saudara-saudara, jadi Allah sengaja menciptakan hot spot namanya Eden, di mana Allah bisa bergaul akrab dengan ciptaannya, sehingga Adam, manusia pertama, bisa hidup dalam hadirat Allah. Kenapa? Karena orang yang bisa menghandle hadirat Allah, pria yang diam di dalam hadirat Allah, pria yang betah tinggal di dalam hadirat Allah, dia bisa menghandle apa saja yang datang dalam hidupnya. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Pria yang betah tinggal dalam hadirat Allah, pria yang bisa merasakan dan terhubung dengan hadirat Allah, dia bisa mengatasi dan menghadapi segala masalah yang datang dalam hidupnya. Haleluya. Kalau saudara mau bukti, mari kita pergi ke Perjanjian Lama. Ketemu orang dari Arab Saudi bagian utara yang bernama Ayub. Oh, saudara-saudara, saudara membaca kisahnya Ayub, orang paling kaya, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan. Dan dalam waktu sekejap, hartanya ludes. 7.000 kambing disambar petir, 3.000 onta dijarah orang, 1.000 lembunya mati atau 1.000 lembunya diambil orang. 10 anaknya mati kerobohan rumah karena gempa bumi. Dalam keadaan dia habis-habisan, dia menderita penyakit lepra ganas yang namanya Sehin. Dalam situasi seperti itu, semua teman meninggalkan dia, dan istrinya bahkan membujuk untuk kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Wow. Tetapi Ayub adalah figur seorang yang bisa menghandle hadirat Tuhan. Ayub adalah seorang yang punya iman yang luar biasa, karena dia disebut the hero of faith. Dalam keadaan dia kehilangan segalanya, dia berlutut dan dia tersungkur di hadapan Tuhan, dan dia mengatakan, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, Ayub dalam segala kelemahannya, dalam segala kesulitannya, dalam segala problemanya, dalam keadaan terpuruk, dia bisa menghandle segalanya. Karena apa? Dia bisa menghandle hadirat Tuhan. Pria-pria, kaum bapak, Anda adalah imam di dalam rumah. Maka biasakanlah bisa menghandle hadirat Tuhan. Biasakanlah menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Biasakanlah berbicara dengan Tuhan. Biasakanlah memuji nama Tuhan. Biasakanlah membaca firman Tuhan. Karena di dalam hidup ini Anda akan berjumpa dengan berbagai macam tantangan, himpitan, persoalan, pergumulan. Dan kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, Anda tidak akan mampu menghadapi segala macam tantangan yang kita hadapi. Oh saudara-saudara, saya mengalami itu. Saya pernah kehilangan segalanya dalam hidup saya ketika berada di Ambon. Tahun 2000, saudara-saudara, ketika kerusuhan itu terjadi, kami harus lari di pengungsian, meninggalkan apa yang kami miliki. Sebagian barang dijarah oleh orang, kami kehilangan kenyamanan kami dan sebagainya. Bahkan kami pergi mengungsi ke pengungsian, kemudian lari ke Bali dengan hanya 2 koper di tangan. Sandal jepit, celana pendek, naik pesawat Hercules, berdiri, saudara-saudara. Dalam keadaan seperti itu, 2 anak saya masih kecil, trauma setiap kali mendengar suara bom dan melihat ada asap keluar. Kami trauma, saudara-saudara. Di hati kecil saya mengatakan, Tuhan, kenapa ini terjadi? Saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Bahkan saya tidak digaji, saya mau. Tapi kenapa ini terjadi? Jauh di lubuk hati saya ada suara pemberontakan seperti itu. Tetapi saya membiasakan di kamp pengungsian, tiap pagi ambil gitar, kita menyanyi. Di kamp pengungsian setiap pagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, membaca renungan firman Tuhan. Dan akhirnya ada kekuatan demi kekuatan. Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan yang hilang, Tuhan menebus apa yang sudah diambil oleh orang. Oh saudara-saudara, ketika seorang pria bisa menghandle hadirat Tuhan, dia bisa menghandle apa saja yang datang dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang mengerikan pernah terjadi dalam hidup saya. Bukan hanya lari dari pengungsian, penyakit kanker. Saya pernah menderita kanker stadium 3. Kemoterapi 15 kali, diradiasi 35 kali, tinggal di Singapura 3 bulan, tidak bisa membayar dan sebagainya. Tetapi disitulah saudara-saudara, saya belajar betapa pentingnya menghandle hadirat Tuhan. Artinya, biasakanlah datang kepada Tuhan. Bapak-bapak, dalam situasi apa saja, ketika engkau kena PHK, ketika engkau kehilangan bisnismu hari ini karena COVID-19, ketika engkau kehilangan orang-orang yang Anda cintai, ketika engkau pesimis menatap hari depan, ketika engkau mendengarkan suara kanan kiri yang mulai melemahkan, jangan lupa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Berdiri di atas kebenaran firman, berdiri di atas janji Tuhan, berhubungan yang baik dengan Tuhan, masuk dalam hadiratnya setiap hari. Akan ada kekuatan yang bisa menolong hidup saudara. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara, kaum pria terutama, engkau yang sudah menikah. Saya menyadari ada banyak pergumulan di dalam pernikahan. Ada banyak perbedaan yang kadang-kadang berakhir dengan pertengkaran. Ada banyak kesulitan yang tidak pernah kita harapkan. Ada banyak kejadian yang tidak seperti kita inginkan. Hanya hadirat Allah dan bersama dengan Allah kita bisa menerjemahkan semuanya itu. Saudara-saudara, saya sudah belajar dalam hidup ini, satu-satunya hal yang bisa menolong kita tenang di hadapan Tuhan dalam menghadapi kenyataan yang tidak kita harapkan. Tenang di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi suara-suara orang yang mungkin mau menghancurkan, rencana-rencana jahat musuh yang ingin memporak-porandakan hidup saudara. Bersama dengan Tuhan, kita akan merasakan ketenangan dan ada kepastian. Haleluya. Saya jadi ingat seorang pengusaha dari Chicago yang namanya Horatio Spafford. Seorang pengusaha yang mengalami musibah, saudara-saudara. Perusahaannya terbakar, pabriknya terbakar.
Akibat dari kebakaran itu istrinya stres. Dokter jiwa menyarankan supaya Ibu Spifford piknik refreshing. Maka mereka menaiki kapal berlayar ke Inggris. Di tengah laut kapalnya tenggelam. 4 putrinya mati tenggelam, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebagai seorang pria dalam keadaan seperti itu, pasti akan merasa sedih, down, merasa stres, depresi. 4 putrinya meninggal. Maka setelah dia mendapatkan telegram dari istrinya, dia menyusul, meninggalkan Chicago, pergi mau menemui istrinya yang sudah sampai di Inggris. Dia menaikin kapal tepat di tempat lokasi di mana anak-anaknya tenggelam. Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Spifford. Dia menuliskan kata-kata yang dari kata-kata itu lahirlah sebuah lagu, Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. It is well with my soul. Ketika Anda dekat dengan Tuhan, ketika Anda hidup di dalam hadirat Tuhan, ketika Anda membaca dan berdiri di atas janji-janji Tuhan, apapun pergumulan saudara, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, Anda akan menghadapinya dengan tenang. Saya sudah membuktikan dan saya sudah mendapatkan keuntungan betapa luar biasanya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Makanya saya tidak kaget ketika pemazmur mengatakan lebih baik tinggal di pelatarannya daripada bertahun-tahun di luar sana. Amin, saudara-saudara. Karena di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian. Di dalam hadirat Tuhan saudara bisa merasakan kekuatan demi kekuatan, mujizat demi mujizat. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hadiah hadiratnya kepada pria pertama yang namanya Adam. Makanya dia menciptakan tempat khusus namanya Eden, hot spot, di mana Allah hadir di sana. Amin, saudara. Haleluya. Itu yang kedua yang Tuhan berikan kepada makhluk yang namanya pria yang bernama Adam. Hadiah yang ketiga yang Tuhan berikan kepada makhluk yang namanya pria, ya ini penting bagi Anda semuanya yang sudah menikah dan akan menikah, adalah memiliki pekerjaan. Tuhan memberikan pekerjaan kepada pria sebelum dia memberikan wanita yang namanya Hawa. Apa pekerjaan Adam? Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, pada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, Allah memberikan kerjaan kepada Adam, yaitu kasih nama. Itu semua pohon-pohon kasih nama. Saudara bisa membayangkan kalau itu saya ambil secara letterlek. Setiap hari Adam harus kasih nama, ini kera, ini monyet, ini buaya. Setiap hari dia bekerja, saudara-saudara. Artinya apa? Anda harus punya pekerjaan sebelum Anda punya istri atau pasangan yang akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup Anda. Sebab cinta saja tidak cukup. Dalam pernikahan modal cinta saja tidak cukup. Saudara-saudara, anakmu perlu makan, istrimu perlu pakaian, mereka perlu masa depan, mereka perlu biaya kuliah, mereka perlu sesuatu yang bisa kita tinggalkan pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Maka kitab suci mengatakan ayah yang baik meninggalkan warisan untuk anak-anaknya. Ya kan? Nah, untuk bisa dapat warisan Anda harus punya income. Dari mana income datangnya? Bekerja. Itulah sebabnya salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada manusia adalah be fruitful. Be fruitful, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah beranak cuculah, tetapi dalam terjemahan lebih lengkap, mungkin lebih komprehensif, itu bukan hanya sekedar beranak cucu, tapi be kreatif. Hasilkan sesuatu dalam hidupmu. Be fruitful. Multiply, replenish, subdue, have dominion. Orang yang punya income, orang yang punya
uang orang yang punya pendapatan akan mampu menghidupi anak dan istrinya. Itulah sebabnya saudara perlu memiliki income. Mohon maaf ini kepada para pria, kita semua yang barangkali sedang menganggur atau kehilangan pekerjaan, saudara akan mengalami tekanan yang luar biasa. Karena apa? Pria memang ditakdirkan sebagai makhluk yang harus bekerja. Nah, mungkin karena satu dan lain hal, terpaksa kita harus kehilangan pekerjaan, kita maklumi saudara. Tetapi saya mau mengatakan yang mau menikah, Anda jomblo-jomblo yang mau menikah, dapatkan pekerjaan tetap dulu sebelum Anda menikahi anak orang. Atau sebelum saudara punya istri, seperti yang dikatakan di dalam kitab suci, Anda harus punya pekerjaan. Kalau tidak, Anda nanti akan menjadi mempelai atau menjadi pasangan yang bermasalah kalau tidak ada income. Nanti akan dompleng di pondok mertua indah sampai kapan. Maka bekerjalah. Ada pekerjaan ini penting sekali saudara. Oh Pak Paulus, saya tidak punya karunia. Semua sudah diberi oleh Tuhan. Ada skill yang diberikan oleh Tuhan. Tidak perlu kita menjadi orang yang gengsi. Oh saya mau pekerjaan ini, saya mau pekerjaan ini. Apapun yang Anda lakukan, selama itu adalah sesuatu yang halal dan itu adalah sesuatu yang Anda sukai, maka Anda akan menghasilkan untuk anak dan istri Anda. Haleluya. Jadi saya mau berdoa buat saudara-saudara yang mungkin karena COVID-19 Anda terpaksa harus kehilangan pekerjaan. Anda harus menerima kenyataan ini. Dan kita akan berdoa supaya Tuhan akan memberikan pekerjaan. Karena mohon maaf, bagi pria, sebagian daripada jati dirinya ada di pekerjaan. Maka pria yang kehilangan pekerjaan biasanya akan stres. Saya kapan hari berjumpa dengan beberapa orang yang terancam dipensiunkan dini atau terancam kehilangan pekerjaan. Mereka mulai was-was, pikirannya mulai kacau. Saudara-saudara, saya bisa memahami itu. Karena memang pria adalah makhluk yang harus menghasilkan income. Maka saudara, apapun juga yang Tuhan sedang izinkan, jalanilah. Kalau memang terpaksa harus ganti pekerjaan, tidak masalah. Yang penting masih ada income. Haleluya. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan menuntun saudara. Persoalan yang kita hadapi bukan segalanya. Saudara, yang namanya masalah adalah temporary. Bahwa Anda kena PHK saat ini sifatnya temporary. Pasti Tuhan punya jalan keluar. Saya mengetahui ada beberapa teman saya kehilangan pekerjaan. Terpaksa dirumahkan karena perusahaannya gulung tikar karena COVID-19. Bahkan ada ribuan, bahkan sampai 6 juta orang Indonesia yang kena masalah berkaitan dengan COVID-19, harus dirumahkan, harus kehilangan pekerjaan. Saudara-saudara, secara manusia kita takut bagaimana nanti. Tetapi saya percaya, sekali lagi, dalam situasi seperti ini, pegang janji Tuhan. Amin. Bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Makanya saudara-saudara, mari kita sama-sama nanti di akhir acara ini saya mau berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan memberikan hikmat kepada saudara. Saya tahu pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan selalu ada jalan keluar. Tunggu waktunya Tuhan. Loh, bagaimana Pak kami bisa bertahan? Lakukan apa saja yang bisa. Karena saya percaya apa saja yang kau jumpai dengan tanganmu, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Tangan yang rajin mendatangkan kelimpahan. Apa saja yang bisa Anda lakukan, lakukanlah. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Amin saudara-saudara. Itulah hal ketiga yang Tuhan berikan untuk pria yang namanya Adam, yaitu pekerjaan. Jadi cewek-cewek yang masih jomblo, kalau ada yang masuk minta, tanya dulu kerjaanmu apa, ada income atau tidak. Oh, kalau cowoknya mengatakan, oh saya mengalir saja dengan Roh Kudus sekarang ini, memang tidak ada pekerjaan, tapi saya berjanji cinta saya akan cukup untuk menghidupi kalian. Cepat-cepat Anda berdoa dan segera putuskan dia. Karena Anda tidak hanya menikah dengan cinta. Anda perlu uang, Anda perlu nafkah, Anda perlu income, Anda perlu pengeluaran-pengeluaran yang harus dibiayai oleh pendapatan. Amin. Amin saudara-saudara.
Haleluya. Berikutnya, ini penting sekali. Apa yang diberikan oleh Tuhan kepada pria sebelum dia memiliki wanita adalah batasan. Seorang pria adalah seorang fundus, seorang ayah, seorang yang harus membangun batas. Batas untuk pernikahannya, batas untuk anak-anaknya, batas untuk dirinya. Sebab ketika Anda tidak bisa membangun batas atau pagar, nanti rubah-rubah itu akan masuk ke kebun anggur Anda dan memakan buah anggur Anda, dan akhirnya Anda tidak bisa menikmati kebun anggur Anda. Istilahnya perjanjian lama. Artinya apa? Seorang pria harus bisa membangun batas. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Seperti yang Tuhan katakan. Tuhan berkata kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon ditanam ini, kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh engkau makan. Jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari itu juga. Apa kata Tuhan? Tuhan memberikan border. Tuhan memberikan batasan kepada Adam. Dan Adam sebagai seorang pria, dia harus memberitahukan kepada istrinya, ini boleh, ini tidak boleh. Di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan rumah tangga, Anda harus punya batas. Ini boleh dibeli, ini tidak boleh dibeli. Ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Ini is okay, yang ini is not okay. Saudara harus punya itu. Kalau tidak, nanti tidak ada aturan di rumah, tidak ada aturan dalam pernikahan, tidak ada aturan di dalam hal membuat budget, sehingga Anda bisa menjadi orang yang besar pasak daripada tiang, hidupnya gali lubang, tutup lubang. Akhirnya rumah tangga Anda berantakan. Saudara, saya belajar dari hambanya almarhum Billy Graham. Saya membaca sedikit kisah hidupnya dan saya sangat diberkati ketika saya membaca kemanapun Bapak Billy Graham pergi melakukan penginjilan KKR. Dia ada tim khusus yang menyertai dia yang akan mengecek kamarnya. Apakah kamarnya ada link dengan film porno, apakah kamarnya nanti bisa dimasuki orang sembarangan atau tidak. Ada panitia khusus yang akan mengecek kamarnya. Setelah itu ada petugas khusus dari panitia yang akan tidur tepat di hadapan kamarnya Pak Billy Graham supaya bisa memantau siapa yang keluar masuk di situ. Oh saudara-saudara, apa maksudnya semuanya ini? Pak Billy Graham sedang membangun border. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini bisa menjatuhkan dan ini yang tidak menjatuhkan. Ini yang akan diizinkan, ini yang tidak akan diizinkan. Saudara-saudara, kita semua harus punya batasan. Jika kita tidak bisa membangun batas dan Anda tidak ada pagar di dalam pernikahan Anda, tidak ada pagar di dalam rumah tangga Anda, akhirnya Anda akan bermasalah. Ini contoh. Ini pagar yang kami sepakati dalam pernikahan kami. Tidak boleh lagi menghubungi mantan pacar. Dengar baik-baik. Tidak boleh menghubungi atau terhubung atau WA atau mencari-cari mantan pacar. Saudara-saudara, karena apa? Cinta lama bisa bersemi kembali. Nah, saudara-saudara, itu jauh lebih bagus daripada seperti kasus-kasus di sinetron itu, ya kan? Reuni, kemudian jatuh cinta lagi, kemudian istrinya dibuang, nyari istri yang berikutnya. Mengapa? Tidak ada batas. Ada orang-orang yang beli semaunya saja, mengeluarkan uang semaunya saja, kemudian terlilit oleh hutang, kemudian suruh suaminya korupsi. Tidak ada batas. Saudara-saudara, kita semua, khususnya para pria, Anda punya tanggung jawab membangun batas, membangun pagar, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka pria yang tahu batasannya, pria yang tidak melanggar batasan, dia akan jadi pria yang membahagiakan pasangannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa agar pelajaran hari ini menjadi pelajaran yang memberkati Anda. School of Marriage. Kita belajar mengenai 4 hal yang Tuhan berikan kepada pria idaman yang dikehendaki oleh surga, supaya itulah yang akan dimiliki.
Nanti pada hari Rabu kita akan belajar hal-hal yang lain yang sangat penting bagi kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mungkin ada di antara saudara yang mau bertanya di sini, atau saudara yang memberikan peneguhan dari apa yang saya sampaikan. Tetapi sebelum masuk sampai di sana, saudara-saudara, saya ingin berdoa. Saya ingin mendoakan ketika ada di antara saudara yang bingung dengan identitas diri Anda, ada di antara saudara yang masih belum punya pekerjaan yang pasti, ada di antara saudara yang tidak tahu bagaimana membangun batas, ada di antara saudara yang sampai hari ini saudara tidak tahu bagaimana caranya masuk dalam hadirat Tuhan dan membangun keyakinan. Dan saudara dengan jujur mengatakan, Pak Paulus, doakan saya supaya malam hari ini saya menjadi pria yang semacam ini, yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Taruh tangan kanan di dada saudara. Saya akan berdoa agar malam hari ini Tuhan akan memulihkan hati kita. Tuhan akan memulihkan pernikahan kita. Tuhan akan memulihkan jati diri kita. Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa pada malam hari ini. Secara khusus kami memohon kasih karunia-Mu untuk sahabat-sahabat kami yang menonton. Sahabat-sahabat kami yang terhubung dengan video ini, agar malam ini apa yang kami dengar menjadi pewahyuan. Apa yang kami dengar menjadi pencerahan, rema yang akan menolong kami, menguatkan hidup kami. Bapak, aku berdoa secara khusus untuk para pria, para ayah yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang sedang bergumul dengan hadirat Tuhan, yang sedang bergumul dengan identitasnya, yang sedang bergumul untuk masa depannya. Aku berdoa malam hari ini ada pencerahan, pewahyuan yang akan menolong kami. Pulihkan hati kami, pulihkan semangat kami, pulihkan jati diri kami, pulihkan harapan kami, pulihkan iman kami, pulihkan ekonomi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara-saudara, saya menantikan mungkin ada beberapa pertanyaan di antara saudara. Saya menunggu pertanyaan saudara. Luar biasa. Waduh, banyak yang bergabung pada malam hari ini, saudara. Dan saya ingin menyapa saudara. Adam diciptakan lebih dahulu karena dia secitra dengan Allah, yang harus bisa memimpin dan dipatuhi, katanya Ibu Marta ini. Dan sementara Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam, artinya untuk selalu hidup berdampingan bersama, saling mengasihi dan selalu mendengar, katanya Ibu Marta. Saudara-saudara, ada lagi barangkali tadi saya mengatakan Adam diciptakan lebih dahulu karena Allah ingin memperlengkapi Adam dengan identitas yang jelas, pekerjaan, kemudian border, batasan-batasan yang harus diikuti, dan juga Adam harus bisa menghandle hadirat Tuhan. Amin. Dan itu penting sekali bagi kita sekalian. Saudara-saudara, terima kasih untuk Ibu Marta yang sudah menjawab. Ini Pak Paulus Tangkelangi, ya. Salam Pak Pendeta, tolong topang dalam doanya, di mana saya sudah lama sekali sakit karena penyakit komplikasi, dan istri saya juga kadang sakit batuk dan sakit kepala dan sakit pinggang. Nanti kita akan berdoa buat hambanya Pak Paulus yang sakit, saudara-saudara. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Masih ada saudara-saudara yang barangkali sedang bergumul dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakit saudara, kita akan mendoakan di akhir acara ini. Pak Pendeta, bagaimana dengan ini ada pertanyaan Ibu Roselin. Bapak Pendeta, bagaimana dengan pendeta yang menikahkan pasangan yang cerai hidup? Apakah yang dilakukan oleh pendeta tersebut adalah hal yang benar? Lalu bagaimana dengan pasangan yang cerai hidup yang menikah lagi? Apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ibu, saya mau mengajak Ibu membaca kitab Maleakhi pasal 2. Itu adalah ayat, dan membaca kitab suci juga. Kembali kepada kitab suci. Kalau pandangan gereja bisa berbagai macam, pandangan teolog bisa berbagai macam. Saya pribadi, saya masih berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh kitab suci, saudara, yaitu Allah membenci perceraian, dan semua yang namanya dibenci oleh Tuhan hukumnya haram. Tidak mungkin apa yang dibenci dihalalkan oleh Tuhan. Jadi saudara, nah penjabarannya seperti apa?
saudara bisa melihat, jangan sampai protes seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu kepada Tuhan Yesus. Tapi Musa mengizinkan orang bercerai dan sebagainya. Itu karena ketegar-tengkuan daripada umat Israel. Saudara, saya masih berpandangan, saudara, perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Maka jangan sekali-sekali berminat atau berniat untuk menceraikan pasanganmu. Karena apa? Kesetiaan itu penting sekali. Maka kalungkanlah kesetiaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ini tidak gampang, saya tahu ada pro dan kontra, itu pandangan saya. Ya, baik. Saudara, masih ada lagi saudara kita yang barangkali mau didoakan. Tadi ada beberapa orang yang ingin didoakan. Di akhir acara ini saya akan berdoa. Saya akan memohon agar Bapak, Ibu, dan saudara yang memang dalam situasi sakit, apapun penyakit saudara, apapun pergumulan saudara, mungkin ada penyakit yang sudah mungkin dokter sudah angkat tangan dan mengatakan ini tidak mungkin sembuh secara manusia, secara medis. Saya masih percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Saya masih ingat kakak ipar saya yang divonis oleh dokter kanker rahim. Dalam hitungan bulan dia akan mati, dioperasi atau tidak dioperasi. Tapi pada waktu kami berdoa, ternyata cek berikutnya kankernya hilang. Saudara, itu terjadi. Saya menyaksikan sendiri. Jadi ada hal-hal yang secara manusia kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang setia, itu bisa terjadi. Maka untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang mengharapkan kesembuhan apapun juga penyakit saudara, apapun juga masalah saudara, saya mau berdoa. Saya mau saudara beriman, karena imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menggerakkan kuasa Allah, imanmu yang mendatangkan kuasa Tuhan, imanmu yang akan menyembuhkan. Saya mau saudara, dimanapun saudara sakit, mungkin di kepala tumpangkan tangan di kepalamu, mungkin di bagian dada tumpangkan tanganmu di dadamu, dan bersama-sama dengan kami semua kita akan menyatukan hati, kita akan berdoa agar kuasa Tuhan akan menjamah kita semua. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Saya meminta saudara tumpang tangan di tempat yang sakit, beriman bersama-sama, mengharapkan kuasa Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini, yang sedang benar-benar mendambakan keajaiban, mendambakan kuasa Tuhan, mendambakan kesembuhan yang secara manusia kami tidak mampu lagi, kami tidak sanggup lagi, tidak ada biaya untuk berobat, tidak ada biaya untuk membiayai pengobatan. Kami berdoa pada malam hari ini ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan, ada jamahan Tuhan mengalir sekarang ini di tubuh anak-anakmu ini, dan Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan melakukan keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa darah-Mu, penyakit stroke, diabetes, kanker, paru-paru, TBC, apapun juga namanya, segala penyakit yang ada dalam tubuh bisa disembuhkan oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Karena kami mendengar oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian iblis dikalahkan, penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya berdoa malam hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita sama-sama selesai dari sini ada ketenangan, ada sukacita, ada jamahan Tuhan. Nah, saudara-saudara, satu hal saya berpesan kepada saudara, kalau saudara diberkati melalui pelajaran School of Marriage pada malam hari ini, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin pernikahannya sedang bermasalah. Kalau Anda ketemu dengan pria-pria yang bermasalah dengan hidupnya, bagikanlah video ini untuk mereka. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati. Jangan lupa Rabu dan Sabtu malam jam 8. School of Marriage. Nanti pada hari Rabu akan ada tamu yang akan mengajar kita mengenai hal-hal yang membahagiakan, 13 hal yang membahagiakan pernikahan Anda. Saudara-saudara, ini penting sekali. Itulah sebabnya saya mengundang Anda. Selamat bergabung.
Dan kalau saudara diberkati, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Tuhan memberkati, sampai jumpa di kesempatan yang lain. God bless you.